Gibran tuh posisinya oke, mungkin matanya ngantuk ya. Tetapi dia kan wakil presiden. Jadi mungkin di situ ada metafor. Kalau misalnya nonton secara detail show-nya Panji kan dia juga pakai gaya bahasa koreksio di situ. Gibran ngantuk ya. Sorry salah nada. Gibran ngantuk ya. Gitu kan. Artinya dari 1,5 jam Panji ngomong soal body shaming, kalau itu dianggap body shaming, itu hanya satu kata itu. Tetapi gorengannya memang berhari-hari. Nah, ketika dikonfirmasi kepada Gibran sendiri, Gibrannya nggak tersinggung katanya ya. Apakah itu bagian dari pencitraan atau apa, ya itu urusan dia lah. Tetapi secara eksplisit. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelending ke hadapan Anda. Tak hanya jadi komedi tunggal paling disorot di awal tahun, stand up komedi mensrea Panji Pragiwaksono berbuntut laporan dan aduan ke polisi. Menyebut telah memeriksa saksi dan ahli, Polda Metro Jaya berencana memanggil Panji. Publik terhuyung dalam pro dan kontra. Soal materi komedi, ada yang menuding Panji body shaming dan menista agama. Sebagian lain menilai komedi Panji syarat kritik nan bernas. Muncul pertanyaan, apakah komedi tunggal mensrea yang dibawakan Panji layak dipidanakan? Apa sebaiknya sikap polisi memproses laporan atau sebaliknya menghentikan prosesnya? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Tema malam ini sudah hadir sejumlah narasumber. Saya menyapa Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam di studio. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam. Yusuf Warsim, anggota Kompolnas. Selamat malam. Selamat malam. Satrio Pepo Pamungkas, dosen Fakultas Film dan Televisi IKJ. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Semi Notas Limboy, komika. Selamat malam, Mas Semi. Asfinawati, dosen STH Indonesia Jentera. Selamat malam. Nova Mujahid, analis senior drone emprit. Selamat malam, Mas Nova. Heri Firmansyah, pakar hukum Universitas Taruma Negara. Selamat malam, Mas Heri. Saya mulai dari Mbak Asvina dulu. Mbak Asvina, apakah dari laporan kepada Panji ini polisi seharusnya memproses atau harusnya dihentikan saja? Kalau menurut saya pasalnya tidak ada lagi tadi soal penodaan agama. Pasal 300 yang dikatakan tadi itu sudah ada Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidana. Kata-kata soal agama yang bisa ditafsirkan membawa penodaan agama baru setelah menggantikan 156A itu sudah diganti. Jadi bahasa yang baru saya bacakan, saya catat supaya saya nggak lupa. Itu orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan. Jadi dia membela orang lain yang didiskriminasi atau mendapatkan permusuhan, bukan agamanya. Itu berbeda sekali dengan konsep penodaan agama. Kalau di Undang-Undang 1 2023 memang ada terhadap agama, kepercayaan. Jadi sudah diganti. Jadi apa yang mau diteruskan? Oh, tidak perlu diteruskan, memang tidak bisa diteruskan. Tidak ada bisa, pasalnya begitu. Tidak ada. Arianto, tidak ada. Tapi kenapa pihak kepolisian kemarin sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah? Ya, ini kan kasus ini kan menimbulkan perdebatan ya. Perdebatan urusan apakah perkara ini bisa diteruskan apa tidak. Polisi itu bertindak apa tidak, itu tergantung dari ada laporan apa tidak. Ada laporan, saksinya polisi, sudah diperiksa sih Pak Arianto. Ya, kalau ada orang melaporkan polisi bahwa Bapak ini ada tindak pidana, saya merasa dirugikan, diterima oleh polisi. Dan menurut KUHP yang baru, polisi setiap menerima laporan itu wajib untuk menerima dan melakukan tindakan berikutnya berupa penyelidikan. Apabila tidak ditindaklanjuti, pelapor boleh komplain kepada atasannya dan kemudian boleh mengadu apakah ini polisi yang menerima itu melanggar etika apa tidak atau bahkan melanggar pidana. Makanya setiap ada laporan polisi atau itu pengaduan ataupun LP, itu polisi pasti akan langsung bertindak melakukan tindakan penyelidikan pertama kali. Tidak bisa menolak berarti Tidak ya? bisa menolak. Tidak bisa menolak Mbak Asfi? Iya, tidak bisa menolak, diterima, tapi kan kemudian diperiksa dan ternyata ini tidak ada pasalnya kan bisa. Kemudian dihentikan. Dan kalau kita lihat beritanya, kalau berita itu benar klarifikasi ya. Dan ada beberapa kasus klarifikasi, misalnya ada ketua Serikat Buruh pada saat itu, Kasbi, pernah dipanggil juga untuk klarifikasi. Dan kemudian perkara dihentikan gitu. Bahkan kita tahu ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi saya setuju memang setiap orang yang melapor harus diproses. Tapi tidak berarti harus dilanjutkan ke penuntutan. Meskipun kan kita lihat sudah diperiksa saksi ahli, kemudian apakah ini bisa dihentikan nanti oleh pihak kepolisian atau gimana? Ya bisa, kan ada gelar perkara gitu ya.
Jadi jadi kan yang harus dipahami sebetulnya kepolisian punya sarana, punya wewenang dan punya tugas mendidik masyarakat sebagai asumsinya mereka penegak hukum, harusnya tahu hukum gitu kan. Jadi mereka harus mengajarkan, oke, masyarakat lapor, kami terima, tapi tidak berarti semua laporan masyarakat itu bisa kami teruskan karena tidak ada dasarnya. Kan di dalam percakapan hak asasi manusia ada yang namanya ketersinggungan. Jadi ini nggak terjadi di Indonesia saja, di banyak negara. Karena orang tersinggung, orang kemudian mencari pasalnya dan kemudian orang masuk pidana. Ketersinggungan tidak cukup, tentu saja orang boleh tersinggung, itu hak mereka. Mereka berhak untuk melapor, tapi polisi juga punya kewajiban untuk mendidik masyarakat juga, untuk mengatakan misalnya ini ada undang-undang baru, sudah tidak ada lagi konsep seperti itu di dalam hukum Indonesia. Jadi dari awal menurut Anda sebenarnya pihak kepolisian bisa langsung menolak tanpa melanjutkan ke pemeriksaan dari saksi dan juga ahli, keterangan ahli. Iya, atau tunggu dulu. Iya, kalau menurut saya dia memang menerima laporan, dicatat gitu ya, surat tanda penerimaan laporan. Tapi bisa saja dengan mekanisme mereka kemudian menutup perkara itu, misalnya dengan gelar perkara. Atau kalau mereka yakin sendiri ya nggak perlu juga gitu kan, karena diasumsikan penegak hukum juga orang yang ahli. Ini kan ada aduan dan juga laporan begitu. Bedanya berpengaruh nggak kira-kira? Ya sebetulnya kan begini, tergantung pasalnya itu pasal aduan atau tidak. Kalau yang digunakan saya baca 300, benar yang 300 atau yang 240 yang tentang kebencian dia bukan aduan. Begitu ya, tapi lagi tadi nggak cocok pasalnya itu dengan perbuatannya. Karena perbuatannya itu sebetulnya mengambil dari pasal 20 ayat 2. Kovenan Hak Sipil Politik yang sudah menjadi hukum Indonesia dengan Undang-Undang 12 2005, yaitu melindungi orang agar tidak ada hate speech ya. Jadi orang mendapatkan ujaran kebencian, serangan karena hanya semata agamanya atau etnisnya atau bangsanya, kebangsaannya. Ya, nggak cocok pasalnya, Mas. Penodaan agama, nggak ada pasalnya yang cocok. Kalau dikatakan nggak ada pasalnya, ya itu kan jelas pasal 300, itu pasal yang baru ya. Ada 242 KUHP, terus ada 243 KUHP. Ini kan delik umum, siapapun bisa melaporkan. Saya mengkoreksi sedikit bahwa bukan tidak ada pasalnya, tetapi diperketat. Artinya dampak. Kita berbicara dampaknya itu seperti apa? Apakah terjadi kerusuhan di dalam masyarakat? Yang nyata. Nah ini penambahannya. Jadi kalau dikatakan nggak ada pasalnya, nggak ada kerusuhannya mungkin, Mbak. Itu yang paling penting. Bahwa kemudian katakanlah saudara Panji ini adalah seorang kreator komika. Saya cuma mau menyampaikan di sini bahwa saya sangat senang dengan demokrasi melalui budaya dan seni. Itu adalah satu cerminan kemajuan satu bangsa, bahwa tidak hanya mengkritik melalui harus demonstrasi, tetapi juga seni dan budaya karena kita kaya. Tapi perlu diingat di sini bahwa ketika kita mengambil materi-materi, yang paling harus kita jaga adalah ada nggak sih yang tersinggung? Kan itu persoalannya. Kan masih ada delik aduannya. Delik aduannya juga masih ada dan itu juga ada di KUHP yang baru. Kemudian ada nggak sih yang tersinggung ketika kita katakanlah seperti ini? Kalau kita mengambil contoh bahwa agama tertentu, terus kemudian karena kita adalah multikultur, kita harus menyadari juga di mana kita hidup. Di sini bukan Amerika, ya kan? Amerika pun itu rasis kok. Saya bilang Amerika nggak rasis, rasis banget justru. Itu yang pengalaman. Nah, kemudian kalau kita berkomedi, yang perlu dijaga kan menurut saya adalah kaum disabel. Ya, ini paling sering nih komika nih. Ini maaf nih, ya kan? Ini sekedar saran saja. Apakah bisa kita masih banyak kok materi-materi lebih lucu tanpa harus fisik, body shaming, ya kan? Terus kemudian latar belakang agama. Nah, ini yang paling riskan nih. Karena Indonesia ini kita harus sadari, walaupun Islamnya liberal gitu loh. Tetapi kita harus sadari bahwa Indonesia ini multikultur loh juga. Nah, bahasa-bahasa ini kita harus jaga, apalagi membawa budaya dan kesukuan satu daerah ya. Nah, ini yang harus kita jaga nih teman-teman komika nih. Ketika kemudian kita berinteraksi di depan pekerjaan depan kamera,
Ya ini harus betul-betul dijaga karena banyak yang menyaksikan. Ada yang mendukung, tetapi ada yang sakit hati, jangan salah. Oke. Apalagi katakanlah kalau keterbatasan seseorang. Oke. Ya kalau kita tidak mengalami atau bukan keluarga kita yang mengalami keterbatasan, mungkin fine-fine saja. Oh iya bagus, monggo silakan lucu menjadi Bang Luhur. Dan saya hanya menyampaikan bahwa silakan Anda berkomedi, tetapi ingat yang memiliki kekurangan bukan bahan tertawaan, ya, bukan juga untuk dikasihani, tetapi dia harus dimotivasi. Masa sih Anda sebagai komika tidak mampu menarik suatu materi yang lucu tetapi motivasinya ada kepada kaum-kaum itu, gitu loh. Nah, tetapi kalau Anda sudah bermain-main mentertawakan mereka yang memiliki keterbatasan, itu dari Allah, bos. Bos, jangan deh. Jangan dicoba-coba deh yang begitu. Panji, nekat ya? Nekat. Panji nekat katanya materi menyinggung orang lain. Mas Hemi, kalau nyusun materi gimana dan pandangannya terkait Jadi dengan materi? sebenarnya tertawa itu adalah kegiatan paling kejam dari manusia. Jadi ada perasaan superioritas dan sebagainya. Tapi kalau khusus kasus Panji, sebenarnya memang komedi ini harus ada korbannya. Mau nggak mau, tetapi memang yang paling aman biasanya orang menyela dirinya sendiri. Iya. Ya, mengkorbankan dirinya sendiri. Itu materi. Tetapi kalau dia mau punch, sebaiknya dia punch up, nggak punch down. Nah ini kan sebenarnya Panji melakukan punch up. Gibran tuh posisinya oke, mungkin matanya ngantuk ya. Tetapi dia kan wakil presiden. Jadi mungkin di situ ada metafor. Kalau misalnya nonton secara detail show-nya Panji kan dia juga pakai gaya bahasa koreksio di situ. Gibran ngantuk ya. Sorry salah nada. Gibran ngantuk ya. Gitu kan. Artinya dari 1,5 jam Panji ngomong soal body shaming, kalau itu dianggap body shaming, itu hanya satu kata itu. Tetapi gorengannya memang berhari-hari. Nah ketika dikonfirmasi kepada Gibran sendiri, Gibrannya nggak tersinggung katanya ya. Apakah itu bagian dari pencitraan atau apa, ya itu urusan dia lah. Tetapi secara eksplisit dia menyatakan tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Nah, artinya memang dalam komedi kalau dibilang komedi itu harus ada korbannya, harus Pak. Harus ada, kalau enggak kita jadinya ya itu motivasi ya jadinya saling memuji gitu kan. Makanya kalau di grup lawak biasanya ada yang dikorbankan. Kalau di Sri Mulat misalnya Pak Timbul itu kepalanya sampai dipegang-pegang, itu kakek-kakek loh. Kepalanya dipegang-pegang sama Pak Tarzan karena dikorbankan, karena itu temennya. Nah, dalam stand up komedi ini kita mengorbankan tokoh. Dalam hal ini kan tokoh politik. Gibran ini kan walaupun umurnya masih di bawah umur ya karena nggak lulus MK sebenarnya. Itu kan tokoh politik. Ya, walaupun anak Jokowi yang disikat itu bukan anak Jokowinya, tetapi dia tokoh politik, orang nomor 2 di bangsa ini. Artinya dia punya kebijakan, tahu nggak Bapak? APBN kita berapa? 3.000 triliun. Itu sebagian itu ada kuasanya di Gibran, berarti orang penting. Dia adalah pemegang eksekutif tertinggi bersama Prabowo saat ini. Nah orang penting ini dikritik kebijakannya dengan nada-nada yang sedikit ya menggelitik lah. Seperti itu kalau yang pasal yang tentang itu tadi ya, bukan yang penistaan agamanya, penistaan Gibrannya gitu loh. Ya, Jadi ya. menurut saya sebenarnya oke, kita harus membela kaum-kaum difabel iya. Tapi ini jadinya semacam pernyataan juga dari Bapak ini. Apa tuh? Berarti Gibran difabel. Bukan. Jadi gini, saya memberikan contoh, Mas ya, bahwa ini ada pembelajaran. Jadi laporan yang lahir ini kan ada pembelajaran juga bagi komika. Bahwa kemudian kalau kita mengambil materi-materi, ya kan bisa kan materi tidak harus seperti tadi bahwa punch up itu dilakukan lucu. Anda sering juga melakukan untuk gunjingan kepada katakanlah seseorang. Oh iya, punch up ya. Ya. Artinya saya mengkritik kebijakan pemerintah. Oh, kalau kritik kebijakan gini, Mas. Berbeda dengan ranah private. Kalau ranah private itu ada yang keberatan. Untungnya Mas Gibran nggak keberatan dan itu bukan Artinya yang seperti close, Anda dong. katakan, enggak. Yang seperti Anda katakan tadi bahwa Mas Gibran ini dipakai, ya. Itu Mas Gibran enggak bermasalah tentang itu. Udah, kalau Tetapi banyak. Tapi kalau berbicara Panji Panji ini kan pelaporannya kan bukan dari Mas Gibran.
dari beberapa orang, termasuk ormas Islam, tadi kita juga saksikan kan, ada ormas Islam juga yang akan melaporkan dan lain sebagainya. Makanya Jadi saya gini, bilang tadi ini di luar kita penistaan kita agamanya. tidak berbicara konsen pada private Mas Gibran. Kalau Mas Gibran nggak ada masalah. Ya udah, berarti case close untuk yang Gibran. Berarti Ya, tinggal ngomongin nggak ada soal masalah. penistaan Kenapa? agama. Justru Nah, Mas Gibran senang kalau Nah, Mas kalau Panji yang soal bisa. penistaan agama, kebetulan saya adalah penonton yang live. Kalau secara kata per kata atau verbatim, sebenarnya Panji nggak bilang, sholat itu nggak penting. Itu mungkin salah. Ya. Betul. Tetapi dia ngomongnya seperti ini. Ada orang yang memilih pemimpin dari sholatnya nggak pernah bolong. Jadi premisnya dulu kita mengerti. Dan dia tambahkan sebenarnya di situ. Emang nggak salah sih. Tetapi apakah itu jaminan? Nah dari situ sebenarnya kan. Nah artinya harusnya kalau kita teliti kalimatnya, majas yang dia gunakan, harusnya ya ini tidak jadi masalah juga. Ya gitu. itu pendapatnya. Pendapatnya siapa? Abang tidak ada ini. penyelewengan Kalau ayat dan sebagainya. terkait persoalan ini nyangkut atau tidak, ini bisa dipidana atau tidak, Mas, itu kan perlu penyelidikan, Mas. Ya, Ini kan masuk dalam tahap penyelidikan. Menurut saya ini mengada-ngada karena gini, kalau saya sebut nama aja lah ya, ada politisi yang sebelumnya lebih parah loh Pak, Ya. namanya Zulhas. Ketika dia melakukan kampanye, dia benar-benar memelesetkan taihat akhir. Tadinya begini karena ini pendukung 01 jadinya begini. Lalu gara-gara pendukung 01 itu amin, orang setelah walaf dolim nggak amin katanya. Karena ragu-ragu. Nah tetapi itu tidak diperkarakan. Ya, itu tidak diperkarakan. Saya tidak mau main what aboutism. Saya tidak mau bermain itu. Tetapi kalau ini diperkarakan dan ini tidak diperkarakan, padahal yang ini adalah lebih soft, udah pasti ini muatannya politis. Makanya berarti sampaikan Panji kepada, adalah tahanan politik, Mas, gitu. bahwa ketika Dan tidak boleh satu orang pun dipidana gara-gara masalah politik. Ya. Karena kalau Zulhas nggak apa-apa, Panji apa-apa, berarti ada muatan politik. Menurut saya, menurut keyakinan saya. Karena ada diskriminasi ya. Iya. Diskriminasi. Jadi artinya gini, kita jangan juga melupakan gini Mas. Ada hak-hak warga negara juga untuk melaporkan. Ini di luar konteks kita berbicara masuk ke ranah private ya. Ada hak-hak masyarakat Indonesia juga melaporkan. Karena equalnya hukum itu tadi. Gitu loh. Bahwa kemudian dia merasa terganggu nuraninya, merasa terusik. Kan ini kebebasan juga. Hak hukum juga kan ada. Sembari kita memikirkan apakah ini melanggar HAM nantinya. Tentu itu by proses. Tapi kalau itu due process of law, tidak bisa dikategorikan HAM. Tidak bisa dikategorikan diskriminatif. Tidak bisa Mas. Kenapa? Karena due process of law. Artinya secara hukum ada yang berkeberatan, ada yang melaporkan, ya diproses. Jangan salahin polisi. Polisi di sini hanya memproses. Ada laporan, dia lihat memenuhi unsur. Nah, kok yang salah polisinya? Baik. Ini Coba persoalannya. Mas Heri, Gitu. kira-kira apakah unsur pidananya kuat dalam pelaporan terhadap Panji?